untuk materi kuliah ini ya, tadi kita yang pertama adalah tentang network administration tools. Nah, untuk topik yang kedua adalah telnet server ya dan FTP server. Nah, apa itu yang dimaksud dengan telnet ya, apa itu FTP server. Nah, nanti akan dibahas tentang konsep-konsep remote connection ya. Nah, jadi telnet server dan FTP server itu berkaitan dengan akses jarak jauh ya, koneksi jarak jauh atau remote connection. Nah, terus juga yang dibahas contoh dari remote connection tersebut, bagaimana cara menginstalasi dan melakukan konfigurasi ya terhadap telnet dan server ya, telnet dan FTP server. Terus nanti juga akan kita coba akan melakukan testing terhadap telnet tersebut ya. Nah, akan dibahas juga tentang konsep-konsep dari FTP server ya. Nah, FTP ini apa kira-kira kepanjangannya adik-adik? Ada yang tahu? Ini anak-anak KBG harus tahu ini ya, apa kepanjangan FTP? Apa Pak? FTP Pak? Ya, FTP. Itu File Transfer Protocol. Ya, benar ya. Nah, benar, Haryanto benar. Nah, jadi FTP kita File Transfer Protocol ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak KBG udah paham ini ya, FTP itu apa. Kurang-kurangnya kita sudah tahu kepanjangannya ya. Nah, nanti juga kita akan di sini mencoba membahas bagaimana cara menginstalasi ya dan mengonfigurasi FTP server ya, terus melakukan testing ya atau percobaan-percobaan pada FTP server. Nah, terus juga ada ini selanjutnya membahas tentang SSH server ya dan SFTP ya. Nah, jadi dari namanya aja ya, ini yang berkaitan dengan secure ya, security, keamanan ya. Nah, jadi apa itu SSH ya, apa itu SFTP, nah nanti akan kita bahas pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pada topik ini nanti akan didiskusikan tentang konsep dari sebuah SSH dan SFTP ya. Terus bagaimana melakukan instalasinya ya, konfigurasi dan melakukan testing ya. Nah, karena nanti jika adik-adik yang konsentrasi KBG ini bekerja di salah satu instansi, organisasi atau perusahaan ya, nah nanti adik-adik akan banyak bergelut ya dengan topik-topik yang kita pelajari nantinya. Terus juga ada yang disebut dengan DHCP server ya. Nah, ini tentang dynamic ya, dynamic host. Nah, konsep DHCP server juga nanti instalasinya dan testing. Nah, karena kemarin ada beberapa ini ya, lulusan kita atau mahasiswa kita itu diminta menjadi tenaga apa ya, administrator jaringan di sebuah dinas ya. Nah, terus pada saat itu mereka menginginkan mahasiswa kita itu harus bisa melakukan hal-hal seperti yang ada dalam topik ini ya. Nah, jadi ini perlu adik-adik ketahui ya, kalau bisa dikuasai. Nah, terus juga ada NFS ya. Nah, ini apa itu NFS juga nanti akan diterangkan konsepnya, instalasinya dan testingnya. Terus ada NIS ya. Nah, NIS ini apa lagi ya? Ini nanti juga akan kita bahas. Nah, terus juga ada yang disebut dengan istilah Samba server ya. Dan juga Samba PDC ya, Primary Domain Controller. Nah, ini juga konsepnya nanti akan kita bahas ya dari Samba server, terus bagaimana konsep dari autentikasi pada server tersebut ya, cara menginstalasi ya, terus
melakukan testing, ya. Nah, ini dapat kita lakukan pada dua server itu ya, untuk server dan Samba PDP ya. Tapi bukan Samba Lado ini ya. Nah, kadang kita kalau udah ngomong yang ini ingatnya Samba Lado ya, Samba Lado hijau ya. Nah, selanjutnya, nah ini DNS server ya. Nah, DNS server ya, nanti juga akan bahas prinsip kerja, konsep, instalasi, dan cara testingnya. Jadi kalau kita melihat dari kesemuan topik-topik ini ya, untuk administrasi jaringan, nah, karena namanya administrasi ya, nah, itu berkaitan dengan kegiatan admin ya, nah admin jaringan. Nah, itu yang dibahas itu semuanya tentang server ya, dan server, web server, nah, servernya kerjanya seperti apa ya, cara menginstalasinya, mengkonfigurasi, dan juga melakukan testing terhadap server yang telah diinstal. Nah, terus juga ada mail server ya. Nah, mail server mail server ini juga nanti berdasarkan cara menginstalasinya ya. Nah, jadi nanti suatu saat jika adik-adik bekerja di sebuah instansi dan ditempatkan di bagian admin jaringan atau di bagian apa istilah sering kita PDE ya, EDP, Electronic Data Processing ya. Nah, nanti adik-adik akan diperlukan kemampuannya untuk melakukan instalasi dan konfigurasi terhadap poin-poin yang kita pelajari nanti. Nah, misalnya di perusahaan tersebut ya, mereka minta diinstalkan mail servernya ya. Nah, sehingga setiap karyawan ya, setiap orang-orang yang berada di tempat itu nanti mempunyai email yang seragam ya. Nah, misalnya seperti adik-adik mempunyai email ya di Undri itu kan, misalnya joni@student.undri.ac.id ya. Nah, itu berkaitan dengan mail server ya, pengelolaan mail server. Nah, terus ada juga proxy server ya. Nah, ini proxy itu apa, konsepnya bagaimana ya, cara instalasinya seperti apa, dan bagaimana cara melakukan testingnya. Nah, itu nanti di pertemuan kita ketemu ke-11 ya. Nah, terus ada wireless LAN ya. Nah, sekarang ini sangat populer ya, wireless LAN. Konsepnya seperti apa ya, dan cara menginstalasinya. Nah, ini nanti ke depannya modul-modul yang akan kita coba bahas ya. Nah, sehingga nanti adik yang mengambil konsentrasi KBG ini itu sudah mengerti dan paham ya tentang server-server yang tadinya akan kita pelajari ya, termasuk dengan wireless LAN dan sebagainya. Untuk pertemuan pertama ini kita coba introduction dulu ya, karena nanti sistem administrasi ini juga berkaitan dengan perancangan jaringan ya. Sekarang ada mata kuliah perancangan dan sistem administrasi jaringan. Nah, kadang ada mata kuliah yang dibuat seperti itu. Jadi untuk intro pertemuan pertama ini kita coba ini dulu ya. Kita coba diskusikan ini. Tadi ketemu satu ini ya. Satu bahan. Mungkin di ini di Windows yang lain tadi kayaknya. Nah, nanti sistem administrasi itu ya, karena kita belajar sistem administrasi jaringan ya, nanti kaitannya itu juga dengan
berbagai hal dengan perancangannya, ya, termasuk juga manajemen dari jaringan tersebut. Nah, ini untuk sejarah dari manajemen jaringan, ya, itu awalnya terdiri dari satu atau beberapa buah komputer, ya, yang disebut dengan jenis mainframe, ya. Nah, mungkin secara fisik adik-adik tidak pernah melihat lagi, ya, apa itu komputer jenis mainframe, ya. Nah, ini di sekitar tahun 90-an mainframe ini sudah ada, ya. Nah, mainframe ini adalah kebanyakan dijadikan sebuah server, ya, di suatu lembaga atau institusi, nah, di mana kemampuannya sangat handal, ya. Nah, dan memiliki koneksi dengan internet dan beberapa perangkat-perangkat peripheral, ya, perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, jadi kalau zaman dulu kan jumlah jaringan itu kan tidak sebanyak sekarang, ya. Nah, mungkin di tahun sekitar tahun 90-an, ya, mungkin mahasiswa di Unri tidak terlalu banyak, ya, fakultas belum banyak, prodi-prodi belum banyak, ya, sehingga jaringannya sangat kecil sekali, ya. Nah, tentunya dengan memiliki jaringan atau network yang jumlahnya tidak terlalu besar, itu akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan, ya, pengelolaan jaringan tersebut. Nah, jadi tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi, ya, cukup mengetahui teknik-teknik dasar di dalam mengelola sebuah jaringan. Nah, lain halnya dengan yang sekarang, ya, jumlah mahasiswa Unri dengan staf dan dosen, ya, semua itu sekitar 35.000, ya, 35.000 orang, ya. Nah, tentunya sekarang Unri sudah memiliki 11 atau 12 fakultas, tentu jaringannya akan sangat besar, ya, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga juga memerlukan ini, ya, tantangan yang besar bagi pengelola jaringan internet di Unri, ya, yang dikelola oleh PT IKA, ya, atau istilah dulunya Puskom. Nah, sehingga dengan manajemen dan administrasi jaringan ini, ya, kalau tidak dikelola dengan benar, maka terjadi berbagai masalah kemudian hari. Nah, misalnya yang selama ini kita rasakan adalah pada saat kita mengisi KRS, ya, terus pada saat si dosen menjemput nilai dan lain sebagainya, nah, biasanya jaringan yang ada di Unri itu sangat tidak bagus, ya, bahkan login saja tidak bisa masuk. Nah, perlu administrasi dan manajemen jaringan. Nah, berkaitan dengan perkembangan yang semakin hari semakin ini, ya, semakin menyebabkan munculnya penggunaan daripada komputer, ya, masuk jaringannya. Nah, tentunya akan membuat masalah itu akan menjadi lebih kompleks, ya. Nah, pertama dari dua aspek utama, yaitu peralatan yang jumlahnya semakin banyak, ya, dan juga terhadap perbedaan dari peralatan pada jaringan tersebut. Kita masuk kepada pengertian manajemen jaringan, ya. Nah, buat pengertian manajemen jaringan, saya minta di ini Desi Wahyu Ningsias untuk membacakan definisinya. Silakan, Desi. Iya, Pak. Sebuah fungsi pengawasan terhadap unjuk kerja jaringan dan pengambilan tindakan untuk mengendalikan aliran trafik agar diperoleh kapasitas jaringan dengan pengoperasian yang maksimum pada berbagai situasi. Upaya mengkoordinasikan dan mendistribusikan sumber daya atau resource untuk merencanakan, menganalisa, mengevaluasi, mendesain, mengadministrasikan,
dan mengembangkan jaringan komunikasi sehingga diperoleh kualitas pelayanan yang baik pada seluruh waktu dengan kos proporsional dan kapasitas yang optimal. Oke, baik. Terima kasih Desi ya. Nah, jadi manajemen jaring itu berkaitan dengan fungsi pengawasan ya. Karena ini akan menentukan performance ya atau untuk kerja dari jaringan tersebut. Nah, juga untuk memberikan pengendalian terhadap aliran traffic data ya atau informasi yang lewat pada jaringan tersebut. Nah, sehingga dilakukan pengoperasian yang maksimum terhadap kapasitas jaringan yang ada ya. Nah, jadi dia tahan ya, dia bersesuaian dengan berbagai situasi ya. Nah, apakah situasinya itu pada saat proses mahasiswa mengisi KRS ya, performa jaringannya tetap ya. Nah, terus pada saat libur semester ya, di mana si komunitas yang ada di kampus kita ya, baik dosen, pegawai ataupun mahasiswa kan intensitasnya berkurang ya, karena dalam waktu liburan ya, liburan semester. Nah, kita berharap untuk aliran traffic itu apakah dalam situasi yang crowded, apakah dalam situasi yang biasa-biasa saja ya, dalam situasi misalnya lagi liburan ya, libur semester. Nah, jadi performanya tetap ya, kita berharapnya seperti itu. Nah, tentunya perlu fungsi pengawasan ya, jadi ada petugas-petugas yang mengawasi itu ya. Pertama sekali adalah admin jaringan. Nah, juga mengkoordinasikan ya atau mendistribusikan seluruh resource yang ada ya. Nah, bisa saja resource itu digunakan untuk melakukan perencanaan ya, melakukan analisis, evaluasi, desain, administrasi, dan mengembangkan jaringan telekomunikasi ya. Nah, jadi nanti akan berkaitan dengan cost ya atau biaya yang proporsional dari kapasitas yang optimal. Nah, misalnya sekarang kampus kita sudah menggunakan bandwidth sebesar 2 GB ya. Itu 2 GB itu bandwidth yang sangat besar. Nah, ternyata penggunaannya tidak maksimal ya, atau manajemen atau administrasi daripada jaringan tersebut tidak sesuai ya. Nah, sehingga ongkos untuk menyewa bandwidth 2 GB itu yang begitu mahal ya, tidak sesuai dengan kapasitas atau layanan yang digunakan ya. Nah. Oke, untuk yang berikut ini saya minta tolong dibacakan oleh Rahman. Rahman ya. Rahman ada? Halo Rahman. Apakah Rahman ada di tempat? Nah, ini Rahman kemana ini ya? Iya Pak. Ah ya, kemana kamu Rahman? Lama kali responnya. Lagi ngopi? Maaf Pak, lagi nggak kedengeran. Oh enggak dengar suaranya. Ya, halo Rahman. Halo ya Pak. Ya, nah kamu coba baca yang ini, yang muncul, slide yang muncul ini ya. Nggak kedengeran Pak. Suara saya nggak kedengaran? Yang lain bisa dengar suara saya? Dedek semua?
Bisa Pak, jelas Pak suaranya. Jelas. Bisa, Pak. Nah, si Rahman kok nggak bisa dengar ya? Lagi sibuk dia Pak. Oh, lagi di atas pesawat kali ya, main pesawat dia. Oke, kita minta ganti yang baca inilah si Rizky Alhanis Simbolon. Halo Rizky. Nah, orangnya pada ndak ada ini. Lagi main pesawat Pak. Oh, gimana pesawat juga. Oke, selanjutnya Helfrida. Iya, Pak. Nah, Helfrida ada? Ada, Pak. Oh, ndak main pesawat ya? Oke, silakan Helfrida dibaca ini. Studi lanjut tentang jaringan komputer yang terkonsentrasi pada konsep dan pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya jaringan komputer dan implementasinya dalam kehidupan dunia nyata yang berbasis pada protokol TCP/IP. Sebuah pekerjaan untuk memelihara seluruh sumber jaringan dalam keadaan baik, karena saat ini jaringan sangat kompleks, dinamik, dan terdiri atas komponen yang tidak dapat diandalkan 100%. Peralatan yang baik diperlukan untuk mengelola jaringan tersebut. Nah, baik, terima kasih. Nah, jadi ya, jaringan komputer ini kan harus terkonsentrasi pada konsep ya dan pengetahuan dari orang-orang yang melakukan pengelolaannya ya, melakukan administrasi jaringan ya, terus untuk melakukan manajemen jaringan berdasarkan sumber daya atau resource yang dimiliki ya. Terus bagaimana cara mengimplementasikan sumber daya tersebut dengan cara yang tepat ya. Nah, jadi jangan nanti terjadi pemborosan yang sia-sia ya. Nah, karena juga nanti akan mempengaruhi performance ya atau kemampuan dari service atau layanan-layanan yang akan diakses oleh para usernya. Nah, tentunya untuk resources tersebut ya, nah ini perlu dilakukan maintenance ya, pemeliharaan ya yang baik. Nah, termasuk pemeliharaan server ya. Misalnya kalau kita datang ke tempat sebuah server ya, nah di mana server tersebut harus ditata dengan rapi ya, sudah dipikirkan bagaimana jika terjadi kebakaran ya, korsleting aliran listrik dan lain sebagainya, sehingga penempatannya juga diatur ya. Nah, jadi pada saat terjadi keadaan yang darurat, server-server tersebut dapat diselamatkan dengan cepat dan tepat ya. Nah, terus juga server biasanya suhunya ditentukan ya. Jadi karena server itu hidup atau menyala selama 24 jam ya sehari ya, dia tidak boleh mati. Nah, maka tentunya dia akan mengeluarkan panas ya. Komputer tersebut servernya akan mengeluarkan panas yang berlebihan. Nah, sehingga ruangan server itu biasanya orang membuat suhu di server itu sekitar 5 derajat Celcius ya. Harus dingin sekali. Karena itu untuk menyimbangi panas yang dikeluarkan dari beberapa server yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti. Nah, ini terkadang kurang diperhatikan ya oleh para admin server ya, atau tugas yang berada di server. Nah, sehingga server-server tersebut sering terjadi kebakaran ya, terus juga termasuk server tersebut harus dibuat terapi dan sekuat mungkin ya, jangan sampai biasanya tikus masuk ya. Nah, kalau tikus sudah masuk ke ruang server, nah ini amat berbahaya sekali ya. Nah, semua yang ada di dalam ruang server itu nanti di ini ya, digigit ya atau dimakan sama tikus ya, karena dia tidak takut kena strum ya, kena korsleting dan lain sebagainya.
Nah, termasuk juga dipikirkan untuk maintenance itu tentang keadaan kebocoran ya, kebocoran dari hujan dan lain sebagainya, termasuk kebocoran dinding-dinding ya. Nah, misalnya kalau seharusnya server itu suhunya adalah di bawah 5 derajat, karena ada dinding atau atap yang bocor, nah, sehingga cahaya luar atau udara luar masuk secara langsung. Nah, tentunya akan membebani kerja dari perangkat-perangkat pendingin ruangan. Di dalam sebuah manajemen jaringan ya, nah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana untuk memonitor suatu jaringan ya, terus mengontrol ya. Mengontrol ini adalah melakukan pengendalian, nah juga merencanakan ya sumber daya atau resources, nah, atau komponen-komponen lainnya di dalam sistem ya pada sebuah jaringan komputer. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen jaringan. Nah, adapun manajemen jaringan tersebut memiliki beberapa sasaran ya. Nah, di antaranya bagaimana menjaga agar jaringan tersebut tetap terus berjalan ya. Nah, jadi kalau yang namanya server dia harus tetap berjalan 24 jam sehari ya. 7 hari seminggu, 365 hari per tahunnya. Nah, ini kita harus jaga ya. Bagaimana dia tidak down ya, tidak kolaps dan lain sebagainya. Terus juga termasuk memelihara kinerja jaringan ya. Nah, ini dikatakan jaringan mampu mendatangkan manfaat yang terus-menerus secara optimal. Nah, karena di sini berkaitan dengan QoS ya, quality of service. Nah, terus selanjutnya adalah mengurangi ongkos kepemilikan ya. Nah, tentunya dari semua yang kita miliki ya, nah itu kalau bisa memberikan added value ya, nilai tambah. Nah, jadi pada saat dilakukan penginstalan suatu aplikasi ya, suatu program, nah karena di sini nanti akan terjadi suatu pengeluaran atau ongkos ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terus selanjutnya mengapa manajemen jaringan itu diperlukan? Nah, pertama alasannya adalah untuk dapat melakukan penekanan biaya ya. Jadi cost-nya bisa ditekan. Nah, ya biasanya untuk biaya ini sama seperti si konsumen ya, ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas dengan harga yang murah ya. Nah, jadi ibaratnya ada warung-warung ya atau kuliner-kuliner. Nah, mereka buat slogan ya, apa misalnya dia jual usaha makanan ya atau restoran. Nah, maka mereka buat slogan ya, rasa seperti bintang 5 ya. Nah, harganya seperti kaki 5. Nah, ada yang punya slogan seperti itu ya. Nah, tentunya untuk penekanan biaya ini user ingin jaringan itu baik ya, rapi ya, lancar dengan biaya yang murah. Nah, terus kurangnya pengalaman ya. Nah, dari hari ke hari ya, perkembangan teknologi ICT ya, itu selalu meningkat ya. Information Communication Technology itu selalu meningkat dengan pesat. Nah, tentunya dengan produk-produk baru ini ya, nah kita perlu mempelajari dan memahaminya ya. Nah, sehingga masalah-masalah yang didapat setelah itu dapat dicarikan solusinya. Nah,
Selanjutnya ada penanganan kegagalan, ya. Nah, tentunya selama beroperasi, ya, jaringan tersebut, nah tentunya akan suatu saat akan mengalami kegagalan, ya. Nah, kegagalan itu di mana mungkin salah satu komponen tersebut, ya, tidak bisa difungsikan, ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, mungkin disebabkan oleh faktor usianya telah lanjut, ya, sudah masuk golongan manula, ya. Nah, terus tidak kompatibel lagi, ya, dengan teknologi sekarang. Nah, bisa jadi juga kegagalan itu disebabkan oleh manusia, ya, hewan ataupun dari bencana alam. Nah, ini perlu dilakukan penanganan, ya, untuk kegagalan. Nah, terus fleksibilitas. Nah, untuk fleksibilitas ini, ya, nah ini diusahakan, ya, jaringan itu mempunyai fleksibilitas yang tinggi, ya, kompatibilitas yang tinggi, sehingga jika ada produk-produk baru, ya, atau hadir baru yang ingin dikoneksikan, ya, nah dia tidak mengalami masalah yang berarti, ya. Nah, ini untuk fleksibilitas. Nah, untuk aktivitas, ya, di dalam jaringan, nah, diantaranya adalah melakukan manajemen kesalahan, ya, atau fault management. Nah, ini bagaimana mengelola kesalahan jaringan dan memperbaikinya. Nah, jadi jika terjadi fault, ya, kesalahan, nah, itu perlu diselesaikan, ya. Nah, dicari kesalahannya, dan jika ditemukan harus diperbaiki secepat mungkin dan secepat mungkin. Nah, selanjutnya manajemen perlengkapan, ya, device management. Nah, ini yang berkaitan dengan perangkat-perangkat, ya, atau peralatan dari jaringan. Terus ada manajemen konfigurasi. Nah, ini mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi pada jaringan, ya. Nah, pada saat konfigurasinya diubah, ada peripheral, ada device atau end device, ya, yang akan dipasang di dalam jaringan tersebut, ya. Nah, ini perlu ada pencatatan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada jaringan. Nah, sehingga jika di kemudian hari terjadi masalah, nah masalah itu bisa di-trace, ya, berdasarkan hal-hal yang tadi dicatat. Terus juga manajemen kinerja. Nah, performance management. Nah, ini adalah berkaitan dengan pemantauan kerja jaringan, ya. Nah, jadi jaringan itu harus dipantau terus-menerus, ya. Mana jaringan yang sangat lemah, mana jaringan yang sangat kuat, ya. Terus distribusi jaringannya seperti apa, ya. Selanjutnya ada history management, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan mencatat kegagalan dan keandalan peralatan. Nah, ini keduanya tercatat, ya, baik yang positif, ya, ataupun negatif, ya, jadi yang kegagalan dan juga keberhasilan, ya. Terus ada aktivitas terakhir yaitu accounting, ya. Nah, ini aktivitas yang mencatat penggunaan resources. Nah, jadi seluruh resources yang ada di dalam jaringan itu kan digunakan, ya. Nah, itu harus dilakukan pencatatan. Nah, keamanan atau security yang dapat mencegah penggunaan resource yang tidak sah, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan accounting. Jadi seluruh proses dan sistem itu akan dicatat secara accounting. Nah, sedangkan untuk manajemen jaringan komputer, ya. Nah, ini ada beberapa hal, ya, diantaranya melakukan perencanaan terhadap jaringan, ya, pendefinisian operasional jaringan, terus administrasi jaringan, administrasi keamanan, ya, implementasi jaringan, operasional jaringan, dan manajemen jaringan. Nah, kita coba bahas tentang perencanaan jaringan. Nah,
Jadi untuk langkah awal merencanakan sebuah jaringan ya, nah biasanya kita dimulai dengan tanda tanya ya. Nah, misalnya kebutuhan apa saja yang kita perlukan ya untuk sebuah jaringan tersebut. Terus keinginan kita seperti apa ya. Nah, dan juga kepentingan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan jaringan. Nah, ini dasar-dasar perencanaan jaringan ya. Si adik-adik bisa baca di sini ya. Nah, elemen-elemen pembiayaan di dalam sebuah jaringan ya. Di antaranya adalah itu pengkabelan ya, cabling. Nah, meliputi biaya kabel ya dan proses instalasinya. Nah, kabel itu apakah memakai kabel yang UPP ya, apakah menggunakan kabel fiber ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga berkaitan dengan biaya dan cara instalasinya. Kadang biaya instalasi itu bisa lebih tinggi daripada biaya kabel itu sendiri ya. Nah, karena berdasarkan kerumitan ya yang ada pada saat instalasi. Nah, selanjutnya ada pelindungan perangkat keras ya. Nah, perangkat keras. Nah, perangkat keras yang akan menimbulkan pembiayaan itu seperti PC ya, personal komputer, NIC ya, network interface card, terminator ya, termasuk hub. Perangkat lunak untuk contohnya untuk perangkat lunak adalah NOS ya, terus ada client dan terdapat berbagai aplikasi lainnya. Terus kita harus melakukan perlindungan terhadap jaringan yang ada ya. Mungkin salah satunya dengan mengadakan peralatan seperti UPS ya. Nah, jadi pada saat suatu saat ada blackout dari listrik ya, dari PLN atau lampu mati, maka UPS ini akan aktif secara otomatis ya. Juga termasuk anti petir ya. Nah, kalau kita lihat bangunan-bangunan besar dan bertingkat, nah biasanya di atas itu dipasang perangkat untuk anti petir. Terus juga biaya barang habis pakai ya. Nah, misalnya melakukan konsultasi dengan ahli ya, dengan para arsitek dan lain sebagainya. Ini beberapa langkah untuk melakukan perencanaan jaringan ya. Nah, pertama analisa kebutuhan ya, terus ada analisa lokal. Ini untuk perancangan jaringan ya. Nah, selanjutnya ada pendefinisian operasional jaringan ya. Nah, ini berkaitan dengan perhitungan sumber daya dan pemakaian jaringan ya. Ini pendefinisian dari administrasi keamanan ya. Nah, jadi tipe atau jenis keamanan jaringan berkaitan dengan jenis autentikasi dan data dalam jaringan. Selain ancaman terhadap jaringan dari arah luar, juga harus diperhatikan ancaman dari arah dalam. Nah, biasanya ancaman dari arah dalam ini lebih berbahaya ya daripada ancaman yang berasal dari luar jaringan. Nah, kira-kira kenapa dikatakan ancaman dari dalam itu lebih berbahaya dari ancaman dari luar? Nah, coba ini kita minta pendapatnya, ya. TV Desiana ada Devina ya. Ada, Pak. Ya. Nah, coba kira-kira kenapa
ancaman dari dalam jaringan itu lebih berbahaya daripada ancaman dari luar jaringan. Nah, misalnya ancaman dari luar jaringan itu kan di luar ya, internet ya, di luar jaringan yang kita miliki. Nah, namun ancaman itu akan sangat berbahaya jika berasal dari orang dalam sendiri ya. Kira-kira kenapa itu alasannya? Ancaman dari dalam itu lebih berbahaya daripada ancaman dari luar jaringan. Mungkin Pak virusnya. Virus ya. Oke, yang lain ada bisa ini menambahkan ya. Di sini ada si Fajar Edwin. Nah, coba Fajar Edwin ditambahkan. Nah, kenapa ancaman dari dalam itu dikatakan lebih berbahaya daripada ancaman dari luar? Mungkin kalau menurut saya sendiri, Pak, kenapa bisa dikatakan ancaman dari dalam lebih berbahaya daripada dari luar? Seperti yang kita tahu, jaringan itu sendiri kan agak sensitif, Pak. Jadi kalau misalnya dia lebih dari dalam, mungkin seperti ITP ataupun kode-kode lainnya yang bersangkutan dengan jaringan tersebut itu lebih mudah untuk diakses gitu, Pak, atau lebih mudah untuk diracuni dari dalam gitu. Sementara kalau dari luar itu hanya berupa mungkin bentuk-bentuk seperti tidak terlalu tinggi lah, tidak terlalu tinggi intensitas untuk keamanannya itu tidak terlalu mudah untuk dimasuk. Tapi kalau misalnya dari dalam, dia akan sangat mudah untuk dibobol. Itu Pak, kalau pendapat dari saya. Oke, baik. Terima kasih Fajar Edwin ya. Nah, jadi jawabannya cukup bagus ya. Nah, biasanya kalau ancaman dari luar ya, misalnya ada hacker dari luar ya, ingin menyerang server, menyerang salah satu workstation atau komputer yang ada dalam jaringan. Nah, tentunya itu akan memakan waktu yang lama ya. Nah, kalau dia berada di luar jaringan, dia harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas ya, bagaimana bisa untuk melakukan serangan ya. Nah, terus mereka mempunyai tools juga ya, sehingga memudahkan mereka untuk memprosesnya. Nah, ancaman dari dalam ya dikatakan lebih berbahaya karena ancaman dari dalam itu kan mereka memakai user ID yang sudah terdaftar ya, yang ada di dalam jaringan. Nah, biasanya jika akun sebuah PC atau server itu telah dimiliki oleh seseorang ya, nah tentunya dia akan berusaha untuk melakukan untuk mendapatkan privilege yang lebih tinggi ya. Nah, misalnya dia hanya seorang user biasa ya, tugasnya hanya untuk menginput data pembayaran ongkos kuliah ya, dan hari-hari kerjanya hanya itu. Nah, namun dia berpikir ya, nah bagaimana dengan IP address yang ada dia bisa melakukan ancaman lain ya. Nah, sehingga seorang administrator ya tidak terlalu curiga dengan aktivitas jahat yang dilakukan ya. Ini adalah pendefinisian administrasi jaringan ya. Nah, jadi untuk kelancaran operasional jaringan ya harus ada pembagian tugas. Nah, jadi harus ada pembagian tugas yang jelas ya dalam melakukan maintenance jaringan ya. Apakah itu menyangkut tata guna ya, prosedur ataupun yang berkaitan dengan sumber daya manusia ya, seperti administrator dan operator. Nah, selanjutnya ini aspek-aspek operasional ya, nanti ada bisa baca. Nah, ini implementasi jaringan. Oke, baik adik-adik. Nah, nanti untuk selanjutnya ya,
perkuliahan tiap hari ya, itu kita akan record ya, akan kita rekam ya. Nah, selanjutnya nanti adik-adik bisa mengulang-ulang lagi ya untuk melihat rekamannya. Biasanya saya cantumkan di YouTube ya. Jadi nanti di dalam GCR ya, Google Classroom juga nanti ada instruksi-instruksi apa yang harus dilakukan ya dengan quiz atau tugas-tugas yang diberikan ya untuk komponen nilai akhir semester. Jadi saya rasa untuk hari ini karena hari Jumat ya, banyak yang mau ibadah juga pada Jumat. Kita percepat ya. Sebelum kita menutupnya, silakan adik-adik untuk ini, untuk mengaktifkan kamera ya. Kita akan coba screenshot online ya sebagai bukti kehadiran adik-adik ya. Ini SOP-nya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh prodi ataupun jurusan ya. Jadi silakan adik-adik aktifkan kameranya ya. Nah, ini kita biar izin lagi santai ya, tidak ada masalah. Nah, kan kita ini kan merdeka belajar. Ini si Helfrida agaknya kedinginan ini, atau di dalam kamarnya lagi kehujanan ya, pakai belajar pakai ini ya. Nah, oke ya. Inilah enaknya kuliah ini ya, di secara daring ya, secara online ya, bisa kuliah sambil minum kopi ya. Nah, kalau kita kuliah offline ya, nah, nggak mungkin kita minum kopi di dalam kelas ya. Nah, ya, jadi siapa lagi nih yang belum? Said Fatullah. Nah, Said ini kemana ini? Nggak pernah kelihatan dia. Ada, Pak. Ada. Mana videonya? Kameranya mana? Kamera rusak, Pak. Dari kemarin, Pak. Oh, kalau kamunya nggak rusak kan? Enggak, Pak. Nah, cukup kamera aja yang rusak ya. Iya. Berarti untuk KBJ ini hanya ini ya, jumlahnya tidak terlalu ramai ya. Oke, kita lakukan screenshot ya. Silakan menghadap ke kamera ya. Itu ada yang dalam perjalanan pulang kampung juga ya. Di Hazlina Atika Suri ya. Biasanya mahasiswa kalau Jumat sore ya, hari Jumat tidak ada pukulan dan langsung pulang kampung. Nah, itu tradisi juga pada saat saya kuliah dulu seperti itu ya. Jadi kadang-kadang hari Jumat selalu lihat jam kan, lama kali Bapak ini ngajarnya, ini apa angkutan sudah menunggu ya. Nah, seperti itu. Jadi pepatahnya jadi ini ya, jadi digunakan ikan cepat ikan gabus katanya. Makin cepat malah makin bagus ya. Nah, oke baik adik tidak ada masalah ya, nanti untuk materi ini ya. Ini kan direkam, nanti kalau adik-adik ingin melihat lagi nanti bisa disaksikan di YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, jadi materinya bisa diakses kapanpun. Baik, kita screenshot dulu ya. Saya hitung sebanyak 3 kali ya. Cukup 1 kali gesekan saja karena jumlah kita cukup untuk 1 layar ya. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik semua, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, karena kita sudah berapa kali ketinggalan ya. Nah, mungkin kita nanti bisa cari waktu ya. Mungkin waktunya bisa yang lebih santai itu malam ya. Mungkin kita buat malam 7:30 ya. Nah, sambil duduk-duduk ya, ngopi-ngopi ya. Nah, kita coba carikan penggantinya. Karena kuliah online ini sangat fleksibel ya. Karena kita tidak memerlukan ruangan-ruangan. Baik adik-adik semua, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama kita live ya.